Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ini adalah channel Nasri Dipenta. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai rapor PAUD. Kemarin saya diminta untuk membuat rapor PAUD yang pengoperasiannya cukup mudah dan sederhana. Jadi saya buatlah rapor PAUD ini. Ya seperti rapor pada umumnya, tentu pengoperasiannya sangat mudah, otomatis, dan tentunya gratis. Bagaimana cara pengoperasiannya? Sebelum itu, putar dulu intronya. Baiklah teman-teman, ini rapor PAUD-nya, jadi langsung saja kita buka. Nah, beginilah tampilan rapor PAUD-nya. Sebenarnya sih saya juga tidak begitu paham ya teman-teman mengenai rapor PAUD ini. Cuman kemarin saya diminta untuk membuat rapor PAUD ini dengan pengoperasiannya yang cukup sederhana. Jadi saya bikinlah rapor PAUD ini seperti itu. Nah, kita akan coba bahas mengenai rapor PAUD ini dan bagaimana cara pengisiannya. Nah, di rapor PAUD ini ada beberapa sheet di sini. Nah, untuk penilaian itu, ini ada 3 hal penilaiannya teman-teman. Di sini ada pembiasaan, kemampuan dasar, dan kehadiran, seperti itu. Nah, untuk penilaian rapor PAUD ini cuma 3 komponen ini saja, seperti itu. Nah, kita akan coba untuk cara-cara pengisiannya. Di sini di bagian sheet data, ini yang paling utamanya untuk pengisian datanya. Nah, di sini ada nama sekolah, silahkan diisi nama sekolah masing-masing, seperti itu. Di sini ada kelompok belajar, terus kelas. Mungkin kelompok belajar dan kelas ini mungkin berbeda ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang guru-guru PAUD mungkin mengerti. Kalau saya sih juga tidak begitu mengerti. Terus semester, tahun pelajaran. Terus di sini ada nama kepala sekolahnya, guru kelas. Mungkin untuk pengisian rapor PAUD ini diisi oleh guru kelasnya masing-masing. Terus diberikan pada tanggal. Nah, untuk 2 hal ini itu gunaannya di bagian sini. Coba kita buka cetak. Nah, di bagian sini, di bagian rapornya nanti, di sini kan ada dikeluarkan pada tanggal. Ini untuk datanya di sini nanti, seperti itu. Nah, untuk pengisian ini cukup mudah, silahkan diisi saja untuk data sekolahnya. Terus kita isi juga data peserta didiknya, seperti itu. Silahkan diisi. Ini sudah saya kunci. Nah, ini kan juga tidak bisa diketik lagi, yang bagian-bagian sininya itu tidak bisa diketik lagi karena sudah saya protect. Cuman saya protect sih, cuman tidak saya kasih sandi. Jadi kalau teman-teman ingin mengeditnya juga bisa, silahkan diedit seperti itu. Nah, untuk yang bisa diisi itu cuma yang berwarna ini saja. Berwarna apa nih? Biru. Ini bisa diketik seperti itu. Ini bisa kita ganti, misalkan H seperti itu. Nah, kelas kelompok belajar H bisa diganti ini. Ini nama peserta didiknya juga bisa diganti, silahkan diganti. Di sini ada nomor induk, NIK, terus sampai ke, nah ini data di sini yang paling ujung. Nah, ini alamat orang tua, nomor telepon rumahnya, seperti itu. Nah, ini untuk jenis kelaminnya juga sudah saya kasih list. Sudah saya kasih list laki-laki dan perempuannya. Nah, setelah kita mengisi bagian di sheet data ini sudah kita isi semua. Setelah ini terisi semua, baru kita beralih ke yang sheet A ini, pembiasaan untuk penilaiannya. Di sheet pembiasaan ini kita mulai menilai anak tersebut seperti itu. Ini juga sudah otomatis ya teman-teman, karena ini dari sheet data tadi, ini juga otomatis tergantikan kalau misalkan kita ganti namanya. Nah, di sini untuk penilaiannya, di sini ada nilai agama dan moral, terus sosial emosional. Di sini untuk agama dan moral ini ada 2. Mungkin ini nilai agama dan ini nilai moralnya, mungkin seperti itu sih. Selanjutnya untuk sosial dan emosional juga ada 2. Ini mungkin nilai sosialnya, selanjutnya ini mungkin nilai emosionalnya. Nah, ini cuma ini saja yang diisi ya teman-teman, silahkan diganti nilainya seperti itu. Ini sudah saya bikin list juga. Nilainya itu ada BB, MB, BSH, dan BSB. Ini saya juga tidak mengerti ya teman-teman, kenapa penilaian di PAUD ini seperti ini. Tidak menggunakan angka-angka, malah nilainya seperti ini, BB dan seterusnya ini. Mungkin ini nilai yang paling rendah, terus BSB ini nilai yang paling tinggi, seperti itu ya teman-teman. Ini untuk penjelasannya ada di bagian cetak rapornya. Nah, di sini ini ada keterangannya. BB itu belum berkembang, mulai berkembang, dan sampai seterusnya, seperti itu. Nah, untuk di bagian deskripsi ini sudah saya kasih rumus, ini sudah otomatis juga. Ini juga tidak bisa lagi diketik seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingin mengeditnya juga silahkan. Ini saya protect, cuman tidak saya kasih sandi. Untuk predikat yang ini juga sama, ini sudah saya kasih list. Sama juga dengan yang ini sudah saya kasih list juga, seperti itu. Nah, ini untuk yang nilai pembiasaan. Selanjutnya kita ganti ke sheet B, kemampuan dasar. Nah, ini juga sama, ini sudah otomatis. Terus di sini ada penilaiannya, ada bahasa,
kognitif, fisik, motorik, dan apa ini, seni. Nah, ini juga sama, silahkan diisi juga. Untuk bahasa cuma 1 ini nilainya, kognitif cuma 1, kalau fisik motoriknya ada 2, mungkin ini fisik, mungkin ini motorik. Ya mungkin seperti itu sih. Pokoknya diisi saja nilai-nilainya. Terus di sini ada seni, silahkan diisi juga. Nah, selanjutnya kita langsung saja ganti ke sheet C, yakni kehadiran. Ini biasa saja sih ya teman-teman. Ini juga sudah saya kunci juga, sama juga. Nah, kan sudah saya kunci. Ini sudah terganti juga sesuai dengan data yang ada di sini nantinya. Di sini ada daftar kehadirannya, silahkan diisi. Sakitnya berapa kali, izin berapa kali, tanpa keterangannya silahkan diisi berapa kali, seperti itu. Nah, setelah data ini terisi, mulai dari data ini sudah terisi tadi, terus nilainya yang 3 komponen ini sudah kita isi, baru kita beralih ke bagian cetak ini. Nah, bagian cetak ini. Nah, disinilah kita akan mencetaknya. Ini sebenarnya halaman terakhir ya teman-teman, halaman 4. Ini ada 4 lembar, coba kita cek. Nah, ini lembaran terakhirnya. Ini bagian dari raportnya sih, lembaran terakhir. Ini kenapa saya bikin lembaran terakhirnya jadi lembaran pertama, nanti saya jelaskan. Terus di sini lembaran ketiga, ini data peserta didiknya, identitasnya, lembaran kedua. Nah, ini covernya, lembaran pertamanya ini. Nah, kenapa saya bikin seperti ini, terbalik seperti ini? Karena biasanya itu kalau kita mencetak, itu kebanyakan teman-teman itu tidak bisa mencetak langsung berurutan ya teman-teman. Kadang kebanyakan ini yang tercetak terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan ini yang tercetak terlebih dahulu, tentunya nanti kita harus menyusun ulang setelah dicetak. Padahal sebenarnya kita itu bisa mencetak terbalik, cukup seperti ini ya teman-teman. Ctrl P seperti itu. Terus properties. Setelah itu di sini kan ada urutan terbalik. Ya tinggal kita checklist saja ini, seperti itu. Cukup mudah sebenarnya. Cuman karena saya berpikir teman-teman kadang ada yang lupa ataupun tidak tahu, jadi saya bikin saja ini yang terbalik seperti itu. Ini untuk memudahkan pekerjaan teman-teman, seperti itu ya. Nah, beginilah rapornya. Untuk mencetaknya cukup mudah di bagian sini. Cukup di bagian sini saja yang kita edit. Nah, di sini sudah saya bikin list juga. Nah, kalau di sini itu nomornya ada sampai nomor 15. Kenapa di sini nomornya sampai 15 ya teman-teman? Data di sini cuma sampai 15. Itu karena katanya sih maksimal dalam satu kelas itu cuma 15 orang. Saya juga tidak tahu, cuman pesanannya sih seperti itu. Nah, jadi datanya cuma 15 orang saja maksimal. Jadi kalau ingin mencetaknya tinggal kita ketikkan di sini 1, lalu tinggal kita Ctrl P, lalu kita klik OK, lalu tercetak seperti itu. Ini juga sudah berurutan cetakannya nanti. Selanjutnya untuk mencetak anak yang kedua ya tinggal kita pilih saja di sini nomor 2, lalu kita cetak juga Ctrl P seperti itu, atau kita print. Lalu kalau kita ingin mencetak nomor 3 ya bisa juga kita ketik sih nomor 3 di sini, ketik 3 lalu enter. Maka di sini juga akan otomatis terganti. Kalau kita cetak nomor 4 atau 5 bisa juga. Nah, ini sudah terganti. Kalau kita cetak nomor berapa sih? Nomor yang paling bawah sih. Misalkan 12. Ini kosong ya teman-teman, karena data anak yang nomor 12 itu tidak ada, karena cuma saya isi sampai anak nomor 9. Seperti itu. Jadi ini kosong. Coba kita edit lagi menjadi 1 saja. Nah, seperti itu. Jadi langsung saja kita cetak seperti itu. Nah, untuk tampilan raportnya nanti seperti ini. Coba kita mulai dari cover ya teman-teman. Covernya nanti seperti ini. Ini ada laporan hasil pembelajaran. Ini nama TK-nya otomatis jadi muncul di sini. Kalau kita ganti di bagian data tadi, nomor TK-nya akan berubah juga seperti itu. Di sini ada namanya, ini juga otomatis berubah nantinya. Terus di sini ada identitas peserta didik. Ini identitas yang kita isi. Di sini ada tanggalnya. Ini juga akan berubah otomatis. Terus rapornya itu sebenarnya ada 2 ya teman-teman, cuma 2 lembar sih. Di sini ada laporan perkembangan peserta didiknya. Ini rapornya. Nama, ini penilaian tadi, pembiasaan. Nah, ini nilai-nilainya tadi. Terus di sini juga sudah saya kasih apa nih di bawah sini, nama anak tersebut juga saya bikin. Itu kan di sini ada halamannya, halaman 3. Terus yang halaman terakhirnya ini sambungan dari rapor sebelahnya yang fisik motoriknya. Terus di sini ada daftar kehadirannya. Nah, ini selanjutnya di sini juga ada keterangannya. Terus diberikan pada tanggalnya juga ada di sini. Terus orang tuanya tanda tangannya nanti di sini, guru kelasnya tanda tangannya nanti di sini. Untuk kepala sekolahnya tanda tangannya nanti di sini. Di sini juga ada halaman 4, terus nama anaknya seperti itu. Ini juga sudah otomatis. Nah, tinggal kita Ctrl P lalu OK, langsung tercetak. Seperti itu. Kalau misalkan ada
berapa? 9 anak, ya dikalikan saja 4 lembar, karena satu anak menghabiskan kertas 4 lembar. Kalau sampai 15 anak, ya lumayan juga kertasnya. Mungkin itu saja ya teman-teman. Saya rasa cukup mudah dalam pengoperasiannya. Kalau teman-teman ingin mengeditnya juga silahkan, tidak jadi masalah. Ini saya protect, cuman tidak saya kasih sandi. Kalau teman-teman butuh filenya untuk menjadi pembelajaran atau teman-teman ingin menggunakannya, silahkan download di deskripsi. Saya rasa hanya itu saja. Kalau teman-teman ada saran, silahkan tulis di komentar. Dan semoga videonya bermanfaat. Baiklah teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan tentang hal apapun, silahkan tulis di kolom komentar agar kita bisa belajar dan membahasnya bersama. Semoga harimu menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.